menghentikan perjalanan ke toilet dan batal ke toilet karena melihat sebuah film yang sangat mulia. Ibu ini benar-benar menjadi madrasah buat anak semuanya. Saya keluar, saya ketemu teman-teman bahwa hari 1 minggu pertama kita harus survei dulu. Kami survei desa itu penduduknya 5.000 kepala keluarga. Dari 5.000 kepala keluarga, 50% hafizul Quran. Ada program yang mereka lakukan di desa itu. Mau masuk SD kelas 1 sampai SD kelas 6 tidak perlu bayar seragam, tidak perlu bayar uang SPP, cukup menyetor juz 30 plus tafsirnya dengan sempurna, maka selama 6 tahun kuliah di kelas. Mau masuk SMP kelas 1 sampai tamat, seragam sampai biayanya tidak usah dipikirkan, cukup menyetor juz 29 30 plus tafsirnya dengan sempurna. Mau masuk SMA juz 28 29 30 berikut tafsirnya. Mau kuliah ke Sudan, ke Maroko, ke Mesir, ke Madinah, punya hafalan minimal 5 juz plus tafsirnya, maka tempat itu akan mengusahakan, desa itu akan mengusahakan anak-anaknya ke luar negeri melanjutkan sekolah. Yang lebih unik lagi, ini negeri sudah tandus, kering, kerontang, tapi kering, kerontang, tandus, orangnya keriting, rambutnya keriting, badannya hitam keling, tapi lisannya basah dengan ayat-ayat Allah. Kita pernah ingat hadis Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mim harf. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap orang yang membaca satu huruf, Allah menghadiahkan 10 energi kepadanya. 50% habis Quran, berkekuatan mengundang NGO kemanusiaan di dunia mengantar makanan, mengantar air minum sepanjang hari, oleh karena mereka mempertahankan negeri tandus dan hidup mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena energi dakwah mereka kuat, energi dakwah mereka tinggi, support terhadap dakwah dilakukan oleh semua komponen. Bahkan mereka berusaha untuk menaikkan kualitas 50 itu menjadi 70% untuk menguasai Al-Quran. Seandainya orang Indonesia mengambil itu menjadi ibrah untuk merubah perubahan itu, naik haji pun tidak akan ada antrian panjang. Saya pernah ada diskusi tentang perumusan daftar antrian panjang haji. Saya bilang ada yang salah dari kita di Indonesia. Maka cukup Kementerian Agama mengeluarkan instruksi bersama Presiden, bersama DPR, bahwa untuk pergi haji minimal sudah punya hafalan 5 juz. Pasti orang yang sudah bayar ONH itu tidak bisa pergi karena dia tidak hafal Quran. Itu berarti kuota haji itu dipercepat oleh karena kecerdasan menjemput Baitullah, kecerdasan menjemput Raudah, kecerdasan mendatangi Arafah dibangun dengan ruhnya Al-Quran yang ada di hati mereka. Oleh karena Kementerian Agama dengan edukasi Quran membuat antrian itu pendek, oleh karena mencerdaskan anak bangsa untuk mengambil bagian Al-Quran di tengah-tengah kehidupan. Ketika saya mengusulkan itu, semua orang tertawa di majelis ini, dan saya bilang inilah cara kita merendahkan agama di Republik. Maka mari, suka atau tidak suka, pekerjaan berdakwah bukan pekerjaan orang di bumi, tapi pekerjaan langit yang harus dilaksanakan oleh pemimpin bumi. Tujuannya pertama, kita harus ceritakan kepada orang-orang kafir di atas dunia bahwa Allah memanggil mereka dengan kafir oleh karena mereka belum beriman. Maka umat Islam bertanggung jawab menyampaikan dakwah kepada orang kafir supaya dia beriman, supaya panggilannya berubah menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak, dia terus dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhal kafir,
bukan berubah jadi non muslim. Itu justru menjadikan kebencian. Itu justru melahirkan permusuhan. Saudara kafir adalah saudara kita yang harus kita dakwai mereka dengan Islam yang benar dan akan mencerdaskan mereka supaya mereka tahu bahwa keselamatan dan kebahagiaan terbaik di dunia akhirat hanya beriman kepada Allah dan selamat bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setelah tinggal dakwah di sana 6 bulan kami pulang ke Indonesia, saya mulai berpikir kita harus melakukan hal yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana bisa membuat bangsa ini berubah? Tapi alhamdulillah kita sudah melihat di Jawa sudah mulai ada elemen-elemen dakwah, lembaga-lembaga dakwah, organisasi dakwah. Tapi kita harus menyatukan sendiri. Kalau tadi ada orang ada di lembaga berjuang hanya untuk lembaga, ada orang ada di organisasi berjuang untuk organisasi, tapi tidak menyatukan pikiran dari lembaga kita memperjuangkan akidah ini, menjaga agama ini. Partai boleh berbeda, lembaga boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, pesantren boleh berbeda, masjid boleh berbeda, kampus boleh berbeda, tetapi sesudah bicara dakwah, semua gugur karena kita berada di telaga dakwanya Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus dibangun oleh kita. Dan yang kedua, yang saya perhatikan selain tadi dakwah tidak maksimal, tidak merata, ada penyakit baru di tengah-tengah para dai yang tinggal di kota, yang tinggal di kota-kota besar. Kalau dakwah ini tidak dibayar, mereka tidak turun. Atau ada pandangan lain bahwa mereka menjadikan dakwah menjadi lahan mencari nafkah, sehingga kalau dia dibayar tidak sesuai dengan nilai yang dia mau, jangan berharap dia turun berdakwah. Inilah masalah kita semua. Ini persoalan kita semua. Bahkan hari-hari ini mulai muncul lagi, kalau mau berdakwah harus ada sertifikasi. Ini juga keliru. Ini menyalahi hadis Nabi, penyampaian Nabi bahwa sampaikan dari walaupun satu ayat. Maka okelah sertifikasi boleh jalan, tapi marilah kita menjadikan dakwah menjadi pekerjaan untuk menyelamatkan seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada orang Solo, jangan hanya tinggal di Solo saja. Pergi berdakwah di tengah-tengah hutan di Kalimantan, tengah-tengah hutan di Sulawesi, di tengah hutan di Irian, dan nikah dengan anak-anak mereka, hidupkan dakwah di sana. Karena dakwah terbaik juga adalah menikah anak-anak yang ada di tempat itu. Jangan takut datang ke Irian lalu mengatakan saya takut karena wanita Irian rambutnya keriting. Tinggalkan pandangan itu semua. Tapi lihat masa depan dakwah ada di bangsa ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita boleh melakukan pekerjaan ini. Kapan saja, situasi apapun. Saya pernah punya sopir agamanya Katolik, dan dia ikut saya kurang lebih ada 1 tahun 3 bulan. Saya berusaha untuk membimbing dia dari waktu ke waktu. Dan di perjalanan 1 tahun 3 bulan, dia mengatakan bahwa saya setiap ikut ustaz ketika sholat, ustaz sholat saya tidak sholat. Sementara saya bawa ustaz pergi dakwah, ustaz menjelaskan Islam untuk saudara-saudara, saya justru tidak mendapatkan hidayah. Saya bilang sama beliau, antum mestinya harus paham bahwa ketika antum antar saya ke lokasi dakwah, mereka yang mendapatkan rahmat, antum tidak rahmat. Oleh karena antum memilih saya menjadi sahabat dalam perjalanan dakwah. Subhanallah, beliau adalah waktu 4 jam kemudian langsung syahadat. Dan ketika dia syahadat, saya bilang antum tidak bisa ikut saya. Sekarang ngaji dulu, setelah ngaji saya cari pekerjaan. Dia bekerja di Bahan. Hari ini dia menjadi salah satu ustaz juga yang keliling di Pulau Jawa.
Dan itu dilakukan oleh kita. Dai bukan hakim, dai bukan pengadilan, dai adalah pencerdasan manusia. Dai menyelamatkan manusia. Ada orang salah, orang keliru, jangan disalahkan, tapi angkat dia dari lumpur hitam itu menuju cahaya yang terang. Ini justru ada orang berani mengatakan ini langsung ke neraka. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain, karena kita bukan hakim. Marilah